Sehat ya, menantar ya. Ini. Ada apa ya kita? Selamat Natal dari Bunga. Oh ya, itu tadi. Oh ya. Nah ya. Ucap syukur kehadiran Tuhan pada siang hari ini kami bersama-sama ini ya Tuhan menyerahkan acara ibadah Natal dan juga dilaksanakan perayaan Natal di kaji minggu ini dari awal perjalanan hingga akhirnya dalam kondisi lancar. Kiranya Tuhan berkati pada hambamu orang kita sampai yang akan merayakan firman. Dalam firman-Mu nanti dapat kami pergunakan di dalam kehidupan kami hari lepas. Dan firman dan juga melaksanakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan siap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Yang sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Kesukaan besar telah tersedia untuk manusia, bersukacita. Sebab keselamatanmu telah nyata. Seorang putra telah lahir bagi kita. Dia jalan damai bagi dunia. Sambutlah dia dengan pujian yang menggema. Sambutlah dia dengan tarian. Sambutlah dia sang juru selamat dunia. Kita saudara berdoa.
sekarang kita berada di hadapan-Nya. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan Bapa, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara. Injil Yohanes 1 ayat 14 tertulis demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan. Dan hari ini bersama dengan seluruh kepunyaan Tuhan, keluarga, orang tua, anak, cucu, andai tahu lagi, sesungguhnya kita berkumpul untuk menjadi saksi atas kemuliaan Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Maka bersama kita memuji Kidung Jemaat 109 ayat 1 dan 2. Hai mari berhimpunan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Maka saat ini Tuhan beri kesempatan bagi kita untuk membawa damai, walaupun seringkali kita menciptakan ketidakdamaian. Maka marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan sesama kita, dan berdamai dengan Tuhan. Saat teduh pribadi, pengakuan dosa di dalam hati masing-masing. Dipersilakan. Kami menyadari bahwa kami belum dapat berdamai dengan diri kami sendiri. Masih ada pergumulan yang berkecamuk, ketidakterimaan di dalam kehidupan kami, menimbulkan di dalam hidup yang jauh dari damai sejahtera. Masih ada berbagai macam hal yang muncul dari sakit hati, dendam dan kebencian yang membatasi relasi kami dengan pasangan, anak-anak, orang tua, dan sesama kami.
maka ampunilah kesalahannya. Tuhan, ampunilah kami atas berbagai kekerasan yang masih juga terjadi di sekitar kami. Bahkan ketika kami membiarkan perselisihan tidak terselesaikan. Ampunilah ketika kami menutup telinga atas jeritan mereka yang tersisih dan terluka. Kami menutup mata atas mereka yang teraniaya dan terpuruk. Kami menutup mulut dan tidak berbuat apa-apa atas mereka yang menderita dan menjerit memohon belas kasih. Tuhan, kiranya rahmat-Mu membuka hati kami untuk menyatakan kasih. Kiranya damai-Mu hadir dalam hati kami untuk kami bagikan kepada sesama kami. Jadikanlah kami pembawa damai, sehingga kami dapat melaksanakan kehendak. Di dalam Kristus Yesus Sang Raja Damai, kami memohon. Amin. Dalam palungan bait saingan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Bersama kita sambut berita anugerah dengan bangkit berdiri. Salinglah mengucapkan salam kepada saudara keluarga di kiri kanan dengan mengucapkan Tuhan mengasihi dan mengampuni kita. Tuhan mengasihi dan mengampuni kita. Maka pulihkan realisasi di dalam kehidupan kita bersama. Biarlah sukacita Natal kita semakin sempurna di dalam Tuhan. Titus 3 ayat 4 sampai 7 sebagai petunjuk hidup baru bagi kita yang demikian. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia berhak menerima hidup yang kekal
sesuai dengan pengharapan. Amin. Janjinya nyata dalam kehidupan kita menjadi saksi atas penggenapannya. Maka berbahagia, bergembira karenanya. Kidung Jemaat 119 bait 1 dan 2. Haleluya, gembira. Bapa kami bergembira, kami bersukacita. Rasakan damai sejahtera dan sukacita Natal di dalam kehidupan kami. Merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, menyambut dalam sukacita setiap anugerah baru dalam kehidupan kami. Dalam kekuatan pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Maka inilah kami umat kepunyaan, keluarga besar, jemaat Tuhan, Gereja Kristen Jawa Wonogiri, secara khusus di Pepandan Timbang dan Mentong, bersama dengan anak cucu dalam kerinduan mereka akan kebersamaan bersama dengan orang tua tercinta. Kami datang dalam perayaan ini. Rasakan betapa sesungguhnya kami Tuhan berkati. Maka kami percaya sukacita kami lengkap ketika kami menerima sabda firman Tuhan. Kami sediakan hidup kami sepenuhnya, menyerahkan langkah kehidupan kami hanya di dalam tangan kuasa. Biarlah kami bersukacita, menyemarakkan perayaan Natal kami, menggembirakan hati kami, sehingga semangat kami berkobar di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Injil Lukas 2 ayat 8 sampai 20 tentang gembala-gembala. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu
sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Demikian pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dalam kehidupannya, dan melaksanakan dalam lampu keseharian. Haleluya. Selamat Natal semuanya. Kiranya kebahagiaan ini senantiasa ada dalam kehidupan kita, terasa mendalam, sehingga dalam kehidupan kita berkat itu akan terbawa dalam laku kehidupan kita selanjutnya. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ayat ini akan menghantar di dalam perenungan kita, secara khusus di momen Natal, dalam ibadah Natal di Pepantang Timang dan Mentong, secara khusus nanti juga di dalam perayaan yang boleh untuk senantiasa kita rasakan bersama kegembiraannya. Izinkan di dalam ibadah ini kami menyampaikan beberapa hal untuk membangun semangat kita, membangun sukacita kita, memotivasi kita, baik di dalam perayaan, dalam ibadah ini, maupun di dalam kehidupan kita selanjutnya. Kita diingatkan yang pertama bahwa melalui Natal, peringatan dan perayaan Natal, kita menghayati sukacita surga dan bumi, menghayati betapa luar biasanya cinta kasih Allah, sehingga Ia mengutus malaikat dan bala tentara surga untuk menjadi saksi, menjadi perantara bagi para gembala untuk mendengarkan kabar sukacita. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota. Sebuah kabar sukacita yang membuat setiap orang yang merasakannya turut merasa bahwa kabar ini bagiku. Terlebih ketika para malaikat dan bala tentara surga memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada. Sehingga Natal menjadi pengingat bagi kita, jika surga saja bergembira, jika surga saja bersukacita, terlebih kita yang sesungguhnya mendambakan kegembiraan, mendambakan sukacita itu. Mengapa? Karena kita sadar dalam kehidupan di dunia ada banyak dosa, ada perselisihan, ada pertikaian,
ada hal-hal yang menjauhkan kita dari damai sejahtera. Hidup kita penuh dengan masalah, penuh dengan persoalan, penuh dengan pertikaian, perang di mana-mana, tindakan kriminal di mana-mana, mencari kehidupan yang saleh, dekat dengan Tuhan, takut akan Tuhan, terkadang menjadi sebuah kenyataan yang langka. Dalam pemberitaan setiap harinya, ada begitu banyak hal yang mendukakan dibandingkan kebahagiaan. Banyak hal yang memprihatinkan, menyedihkan dibandingkan sesuatu yang menyukakan dan membuat kita tersenyum. Maka bersyukurlah ketika hari ini kita mengingat kembali bahwa bagi kita bersama, Kristus telah lahir membawa sukacita dan damai sejahtera bagi umat manusia, bagi seluruh bangsa, bagi semua orang yang berkenan kepada. Kita sadar bahwa sesungguhnya yang membutuhkan Dia itu kita. Kita sadar bahwa dalam kehidupanku aku menyediakan tempat untuk damai sejahtera itu di dalam kehidupan. Maka jika saat ini bumi bersukacita menyambut apa yang disuarakan oleh malaikat dari surga, bukankah itu menjadi sebuah respon yang Tuhan inginkan? Agar setiap orang yang mendengar kabar sukacita itu bergembira, agar setiap orang yang merasa bahwa Kristus lahir bagiku itu bergembira. Maka para gembala pun merespon dengan sangat cepat, tidak menunggu besok-besok. Malam itu juga, saat itu juga, mari kita ke Betlehem untuk melihat apakah benar sih seperti yang dikatakan malaikat Tuhan kepada mereka. Hari ini kita menjadi saksi bagaimana perjumpaan surga bumi. Allah yang turun ke dunia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus menjadi perjumpaan yang membawa damai sejahtera. Dan kita percaya bahwa hari ini adalah perjumpaan yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Kristus hadir dalam hatimu, Kristus hadir di dalam kehidupan keluarga ini. Bahkan ketika kita yang lama tidak berjumpa, anak cucu yang merindukan momen Natal bersama, boleh beribadah bersama, bukankah juga turut merasakan sukacita damai sejahtera? Senang loh, bahagia loh ketika bertemu. Apalagi ketika mereka yang terbiasa dalam keramaian kota berkunjung ke kampung halaman, berkunjung ke tempat yang sesungguhnya penuh dengan ketenangan, jauh dari hiruk pikuk kemacetan, bahkan polusi, segar sekalipun belum hujan, namun sesungguhnya menenteramkan hati kita. Apalagi ketika Natal ini kita rayakan bersama. Surga saja bersuka cita, apalagi kita saat. Kedua, Natal membuat dunia mengenal Allah dan memuliakan Dia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal ini yang sesungguhnya menjadikan para gembala menjadi pribadi-pribadi yang dalam kehidupan mereka terbatas. Mereka sederhana, namun memiliki harapan besar kepada Sang Mesias pembawa damai sejahtera. Pertemuan dengan Yesus, perjumpaan dengan bayi Yesus, kita percaya tidak akan mengubahkan kehidupan duniawi mereka. Sepulang mereka dari jagung bayi, berkunjung kepada bayi Yesus, Yusuf dan Maria yang sedang membaringkan Yesus dan menemani di dalam palungan, tidak serta-merta akan membawa gembala-gembala ketika pulang menjadi orang kaya, menjadi orang-orang yang nantinya menjadi juragan kambing, menjadi juragan domba, menjadi pribadi-pribadi yang sesungguhnya lebih naik derajatnya. Tetapi yang lebih daripada itu adalah mereka pulang dalam damai sejahtera. Mereka pulang dalam sukacita. Apa yang disaksikan? Mereka pulang memuji dan memuliakan nama Tuhan.
memuji dan memuliakan Allah di dalam kehidupan mereka. Mereka menceritakan sebuah kisah yang begitu luar biasa. Ketika bertemu dengan Maria dan Yusuf, mereka menceritakan, aku bertemu loh dengan malaikat. Aku menjadi saksi loh atas paduan suara sorgawi yang memuji dan memuliakan nama Tuhan dan menyaksikan kelahiran anak. Mereka menjadi saksi bagi dunia. Terlebih ketika kisah mereka tertulis di dalam Injil. Jenenge sinten? Nama-nama gembala itu siapa? Tahu? Tahu? Umur mereka berapa? Tahu? Kita nggak pernah tahu namanya, umurnya, apakah mereka memiliki relasi keluarga atau tidak. Tetapi ada sebuah komitmen berjalan bersama, melihat bersama, menjadi saksi bersama, dan menceritakan bersama. Dan itulah yang akan kita bawa di dalam kehidupan kita. Kita beragam, usia kita beragam, kehidupan kita beragam, suku kita beragam, bahasa kita beragam. Tetapi sesungguhnya di dalam Tuhan Yesus Kristus kita mengalami pengenalan akan Allah. Allah yang jauh, transenden, tidak terjangkau, tidak terlihat. Kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita, yang membuat kita sadar bahwa Ia dalam rupa manusia menjalani kasih yang begitu nyata kepada kita. Kita percaya bahwa kita dijaga oleh Allah, kita dijaga oleh malaikat-malaikat. Kita percaya bahwa dalam kehidupan kita cinta kasih Kristus membersamai kita bersama. Dan itulah yang menjadikan kita percaya. Berbahagialah mereka yang percaya, sekalipun mereka tidak melihat. Sekalipun kita beriman, sekalipun kita mendengar akan cerita dan kisah, sekalipun mungkin ada pengalaman rohani, sesungguhnya hal itu memperkaya iman kita. Dan semua itu akan terasa begitu nyata ketika kita mengenalkan cinta kasih Allah kepada dunia. Maka bersyukurlah ketika di mana-mana saat ini juga merayakan Natal. Pusat-pusat perbelanjaan juga ada banyak perayaan-perayaan Natal, diskon besar-besaran. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus bukan dipercaya, tetapi diskonnya membawa sukacita. Sini kan saya bukan senang diskon. Siapa yang tidak bahagia melihat 75%, 80% dan seterusnya sampai nanti tahun baru, sekalipun mereka belum percaya, sekalipun mereka baru menyukai diskonnya, bersama yang telah didiskon besar-besaran atas hukuman dosa akan membawa mereka kepada pengenalan akan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita loh yang sudah didiskon besar-besaran, yang seharusnya sudah lama lapuk robek karena dosa, tetapi sesungguhnya dijadikan pribadi yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka istilah Natal ini dalam sukacita, dalam panggilan untuk menjadi rekan sekerja Allah. Sehingga poin yang ketiga, kita diajak untuk masuk dalam karya penyelamatan Allah, dalam perjumpaan dengan Juru Selamat, untuk mengalami damai sejahtera yang sesungguhnya. Bagi orang-orang di luar sana, kebahagiaan itu baru semu. Diskon itu membawa kebahagiaan semu. Menawi sami sadar, pilih sendal diskonan itu gampang berbuat. Percaya deh, baju-baju diskonan itu pasti ada sesuatu yang robek di sana dan dijahit kembali, ataupun mungkin daya tahannya tidak seberapa. Itu semu. Ataupun sukacita Natal pohon terang, paling Januari sudah dirapikan dan dilepas kembali. Ataupun Sinterklas yang putih, nanti Januari sudah hitam lagi.
Citra kasih yang gendut nanti sudah langsing lagi. Semua tidak abadi, tetapi damai sejahtera yang sesungguhnya tertanam dalam kehidupan kita. Kita loh, para kepunyaan yang percaya dan beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus akan membawa damai sejahtera itu terus sampai Maranatha, bahkan selama lamanya. Percayalah bahwa sukacita Natal ini tidak akan pernah berakhir. Percayalah sekalipun kita nanti berpisah, shalom, damai sejahtera itu akan ada di dalam kehidupan kita. Damai hari ini, damai esok, dan damai untuk selamanya terasa di dalam kehidupan kita. Jika memang kita masih berharap ada perubahan yang signifikan di dalam kehidupan kita, serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa. Doakanlah, berjuanglah, percayalah Tuhan akan memberikan kepada. Jika para gembala pulang dalam sukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan, maka kita pun juga akan sama demikian. Pulang kembali dalam kehidupan kita, di desa maupun di kota, terus memuliakan Allah dan membawa damai sejahtera kemanapun kita pergi. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita bersama, mari. Saat terkejut, cepat kami undang untuk berdiri. Jemaat yang selalu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari pada kesempatan ibadah pada siang hari ini kita bersama-sama memperbarui iman kepercayaan kita di hadapan Tuhan. Kita mengucapkan bersama-sama yaitu pengakuan iman kepada Dia. Aku percaya bahwa ada Maha di langit dan bumi, pada Yesus Kristus yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengambil yang berjanji. Aku percaya kepada gereja yang bersama, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita persilakan. Menyatukan untayan syukur dan syafaat dalam doa. Mari. Sukacita kami sempurna di dalam Tuhan. Surga bersukacita, bumi berbahagia, damai sejahtera nyata di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur akan pengenalan di dalam Tuhan Yesus Kristus kepada Allah yang Maha Kasih, yang memanggil kami memasuki karya keselamatan, mewartakan damai sejahtera di dalam kehidupan kami, menjadikan kehidupan kami senantiasa berkenan bagi Tuhan. Terima kasih atas perjumpaan ini. Terima kasih atas sapaan yang kami terima. Terima kasih atas sukacita yang Tuhan tambahkan ketika kami beribadah bersama dengan keluarga kami, merayakan Natal bersama orang-orang terkasih. Maka izinkan kami memanjatkan doa, menaikkan syukur kami kepada Tuhan Sang Pemberi Karunia. Dialah nama-Mu dimuliakan selama-lamanya. Bapa, kami mohon, berkatilah kepunyaan Tuhan. Kami milik-Mu. Mohon Engkau memberikan orang tua kami, mereka yang kami kasihi,
Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan mereka, baik mereka yang masih kuat ataupun mereka yang telah rentah, baik mereka yang masih bisa berbakti bersama dengan kami ataupun mereka yang masih harus beristirahat di rumah karena kelemahan fisik. Doa kami, kuatkan sehatkan orang tua kami, kuatkan iman mereka, pengharapan mereka. Jadikanlah orang tua yang terus menjadi teladan iman bagi kehidupan kami dalam kebaikan, cinta kasih, ketekunan dalam. Kami berdoa untuk sesama kami, keluarga Tuhan, dalam bakti kami kepada. Berkatilah pekerjaan kami, usaha kami, mata pencaharian kami. Bila senantiasa dicukupkan agar kebutuhan keluarga kami tidak berkekurangan. Jadikanlah kami sebagai sarana limpahan berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Berkatilah agar kami semakin lebih baik lagi dalam kehidupan ekonomi, agar kami juga boleh terus menjadi saksi bahwa kehidupan kami diberkati. Mendoakan anak cucu kami dalam kehidupan mereka, dalam masa mereka bekerja, berumah tangga. Demikian mereka yang merindukan buah hati, merindukan pekerjaan, merindukan kehidupan, pasangan hidup, bahkan hal-hal yang masih juga menjadi pergumulan mereka. Kami mendoakan agar anak-anak kami senantiasa dalam tangan pengasihan Tuhan, ketekunan daripada-Mu, berserah kepada, senantiasa berpegang kepada perintah. Itulah yang menjadi bekal dalam kehidupan mereka, hingga pada akhirnya mereka mendapatkan apa yang mereka rindukan dan mampu untuk terus bersyukur. Diberkatilah kehidupan keluarga kami dalam damai sejahtera antar anggota keluarga, saling memperhatikan dan peduli, saling mengasihi dan mengampuni, saling beri kesempatan untuk bertumbuh. Kami percaya bahwa kami diberkati, maka biar kami terus bersyukur atas semua yang baik. Terima kasih atas pepandan timbang dan mentong dalam kekerabatan, kekeluargaan, persaudaraan yang terjadi, baik kami yang berada di desa maupun mereka yang dari kota berkunjung ke tempat ini. Berkatilah kehidupan mereka, perjumpaan kami, kebersamaan yang terbatas, waktu-waktu yang berharga yang boleh kami lalui, bahkan hingga tiba saatnya kami harus berpisah. Ialah kami senantiasa percaya tangan kasih Tuhan menyertai, sehingga dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi, anak-anak kami, saudara-saudara kami senantiasa dalam pengasihan. Berkatilah perayaan Natal ini menjadi sarana bagi kami untuk bercengkrama, melepaskan rindu, mewujudkan kasih, dan bersaksi bagi dunia, agar dunia melihat betapa sesungguhnya kami diberkati, agar dunia mengakui kemuliaan Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus dan turut serta ambil bagian di dalam sukacita. Maka berkatilah perayaan Natal ini sehingga semuanya dapat membuahkan berkat di dalam kehidupan kami sepulang kami. Jika ada hal yang tidak berkenan, kami mohon pengampunan. Dan jika memang ada hal-hal yang ingin kami sampaikan kepada Tuhan dalam doa-doa pribadi, Bapa kami mohon, dengarkanlah doa kami. Jemaat dipersilakan untuk menyampaikan doa permohonan pribadi. Dipersilakan. Dengan kerinduan kami, suara hati kami, permohonan kami atas hidup pribadi, atas orang-orang terkasih, atas dunia ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan yang penuh damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Jemaat yang selalu dikasihi
bulan Kudus. Saat ini kita diberi waktu untuk menghadirkan persembahan yang hari Jumat. Dalam kita menghadirkan persembahan akan kita seri dengan bulan yang terambil dari Matius 2 ayat 11 yang demikian. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria. Ya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, minyak, dan telur. Dalam kita membacakan persembahan akan diiringi dengan Tuhan. Allah Bapa kami yang ada di surga yang mulia dan kudus. Kembali menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, puji, syukur dan terima kasih kami aturkan. Kami telah menerima sabda firman-Mu dan juga kami telah melaksanakan ibadah Natal pada siang hari ini. Semuanya atas perintah-Mu berjalan dengan lancar. Berkati hati kami masing-masing, dan kami bisa merasakan sukacita Natal pada siang hari ini, pada hari Natal ini. Terima kasih juga atas berkat-berkat yang telah Tuhan serahkan pada kehidupan kami melalui pekerjaan kami masing-masing. Dan pada saat ini kami mempersembahkan
bagian berkat dari yang Tuhan curahkan kepada kami. Berkati persembahan ini akan bermanfaat bagi pelayanan kami di Jemaat dan menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Berkati pula hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini. Berikan kebijaksanaan sehingga dalam pengelolaan persembahan ini hanya 10 dengan kendali saja dan berkenan di acara ini. Sebentar lagi kami akan bersama-sama bersukaria, bergembira bersama dalam merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus di hari Natal ini. Kiranya Tuhan hadir, Tuhan bimbing semua acara yang telah disusun oleh panitia bisa berjalan sesuai dengan apa yang telah mereka rencanakan. Amin. Apabila di dalam kami melakukan persembahan dan juga dalam peribadatan ini ada cacat dosa dan celah yang ada di hati kami masing-masing, Tuhan ampunilah. Kami juga akan bersama-sama berdoa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, berilah kami pada hari ini makan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kepada kami, dan janganlah kami ke dalam mewartakan kepada dunia tentang Yesus Kristus Tuhan kita, Juru Selamat kita. Tunduklah, terimalah berkat-Nya.
Tuhan menyinari engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.